Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Karena ini gratis. 3, 2, 1. Hukum Ketenagakerjaan. Kegiatan belajar 2. Ketentuan tenaga kerja asing. A. Pengaturan tenaga kerja asing. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UUK, penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing UU PTKA. Dalam perjalanannya, Pengaturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing tidak lagi diatur dalam undang-undang tersendiri, namun sudah merupakan bagian dari kompilasi dalam UU Ketenagakerjaan yang baru. Dalam UUK, pengaturan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dimuat pada bab Fili, pasal 42 sampai dengan pasal 49. Pengaturan tersebut dimulai dari kewajiban pemberi kerja yang menggunakan TKA untuk memperoleh izin tertulis, memiliki rencana penggunaan TKA yang memuat alasan, jenis jabatan dan jangka waktu penggunaan TKA, kewajiban penunjukan tenaga kerja WNI sebagai pendamping TKA, hingga kewajiban memulangkan TKA ke negara asal setelah berakhirnya hubungan kerja. UUK menegaskan bahwa setiap pengusaha dilarang Mempekerjakan orang-orang asing tanpa izin tertulis dari menteri. Pengertian tenaga kerja asing juga dipersempit, yaitu warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Di dalam ketentuan tersebut ditegaskan kembali bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Untuk memberikan kesempatan kerja yang lebih luas kepada tenaga kerja Indonesia, TKI, pemerintah membatasi penggunaan tenaga kerja asing dan melakukan pengawasan. Dalam rangka itu, Pemerintah mengeluarkan sejumlah perangkat hukum mulai dari perizinan, jaminan perlindungan kesehatan sampai pada pengawasan. Sejumlah peraturan yang diperintahkan oleh UUK antara lain: 1. Keputusan Menteri tentang jabatan tertentu dan waktu tertentu, pasal 42 ayat 5. 2. Keputusan Menteri tentang tata kata pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing, pasal 43 ayat 4. 3. Keputusan Menteri tentang jabatan dan standar kompetensi, pasal 44 ayat 2. 4. Keputusan Menteri tentang jabatan-jabatan tertentu yang dilarang dijabat oleh tenaga kerja asing, pasal 46 ayat 2. 5. Keputusan Menteri tentang jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan yang dibebaskan dari pembayaran kompensasi, pasal 47 ayat 3. 6. Peraturan pemerintah tentang besarnya kompensasi dan penggunaannya, pena 47 ayat 4. 7. Keputusan Presiden tentang penggunaan tenaga kerja asing serta aksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping, pasal 49. Sejak UUK diundangkan pada tanggal 25 Maret tahun 2003, telah dilahirkan peraturan pelaksana undang-undang tersebut antara lain: 1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 223, Men. 2003 tentang jabatan-jabatan di lembaga pendidikan yang dikecualikan dari kewajiban membayar kompensasi. 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 67, MENTV, 2004 tentang pelaksanaan program jam sostek bagi tenaga kerja asing. 3. Peraturan Menteri Nomor per. 02, MENII, 2008 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja nasional terutama dalam mengisi kekosongan keahlian dan kompetensi di bidang tertentu yang tidak dapat tercover oleh tenaga kerja Indonesia, maka tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia sepanjang dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Mempekerjakan tenaga kerja asing dapat dilakukan oleh pihak manapun sesuai dengan ketentuan kecuali pemberi kerja orang perseorangan.
Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk kecuali terhadap perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler. Ketentuan mengenal jabatan tertentu dan waktu tertentu bagi tenaga kerja asing ditetapkan dengan keputusan menteri, yaitu Keputusan Menteri Nomor Kep 173, Men. 2000 tentang jangka waktu izin mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing pendatang. Terhadap setiap pengajuan, rencana penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia harus dibatasi baik dalam jumlah maupun bidang-bidang yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing. Hal itu bertujuan Agar kehadiran tenaga kerja asing di Indonesia bukanlah dianggap sebagai ancaman yang cukup serius bagi tenaga kerja Indonesia, justru kehadiran mereka sebagai pemicu bagi tenaga kerja Indonesia untuk lebih profesional dan selalu menambah kemampuan dirinya agar dapat bersaing bak antara sesama tenaga kerja Indonesia maupun dengan tenaga kerja asing. Oleh karenanya UUK membatasi jabatan-jabatan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing. Terhadap tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan atau jabatan-jabatan tertentu yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 223 Tahun 2003 tentang jabatan-jabatan di lembaga pendidikan yang dikecualikan dari kewajiban membayar kompensasi. Jabatan-jabatan yang dilarang close list ini harus diperhatikan oleh si pemberi kerja sebelum mengajukan penggunaan tenaga kerja asing. Selain harus mentaati ketentuan tentang jabatan, juga harus memperhatikan standar kompetensi yang berlaku. Ketentuan tentang jabatan dan standar kompetensi didelegasikan ke dalam bentuk keputusan menteri. Namun dalam prakteknya, kewenangan delegatif maupun atributif ini belum menggunakan aturan yang sesuai dengan UUK. B. Prosedur penggunaan tenaga kerja asing. Kehadiran tenaga kerja asing dapat dikatakan sebagai salah satu pembawa devisa bagi negara di mana adanya Pembayaran kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan. Pembayaran kompensasi ini dikecualikan pada pemberi kerja tenaga kerja asing merupakan instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan. Misalnya dana kompensasi untuk tenaga kerja Indonesia di luar negeri sebesar $15, sedangkan kompensasi untuk tenaga kerja asing di Indonesia sebesar US$ 100. dalam rangka pelaksanaan transfer of knowledge Dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia, kepada pemberi kerja diwajibkan untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja pendamping, Pasal 49 UUK. Penggunaan TKA selengkapnya diatur dalam Bab 7, Pasal 42 Pasal 49 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Ketentuan pasal-pasal tersebut tidak berlaku untuk tenaga kerja asing yang menduduki jabatan direksi dan atau komisaris instansi pemerintah, badan-badan internasional, dan perwakilan negara asing. Berikut ini kutipan tidak langsung dari bunyi pasal-pasal yang berkaitan dengan TKA. Pasal 42. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Ketentuan ini selanjutnya ditetapkan dengan keputusan menteri. Pasal 43. Pemberi kerja perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 45. Terkait RPTKA, pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing. Pasal 46. Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan atau jabatan-jabatan tertentu. Peraturan Menteri Nomor Per. 02, Men. Ili. 2008 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Pasal 42 Ayat 1 UUK. Dengan dikeluarkannya peraturan menteri ini maka beberapa peraturan sebelumnya terkait dengan pelaksanaan Pasal 42 Ayat 1 UUK ini yakni, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.
228, Men. 2003 tentang tata cara pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Cap. 20, MENII, 2004 tentang tata cara memperoleh izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Cap. 21, MENI 2004 tentang penggunaan tenaga kerja asing sebagai pemandu nyanyi karaoke. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 07, MENIIV 2006 tentang penyederhanaan prosedur memperoleh izin mempekerjakan tenaga kerja asing IMTA. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 15, MENTV 2006 tentang perubahan atas Peraturan Tenaga dan Transmigrasi Nomor Per. 07, MENII 2006 tentang penyederhanaan prosedur memperoleh izin mempekerjakan tenaga kerja asing IMTA. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 34, MENII 2006 tentang ketentuan pemberian izin mempekerjakan tenaga kerja asing IMTA kepada pengusaha mempekerjakan tenaga kerja asing pada jabatan direksi atau komisaris. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Pasal 44. Selain harus memiliki izin mempekerjakan tenaga kerja asing, sebelum pemberi kerja harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing RPTKA, FANE disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 3 menyebutkan bahwa pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA harus memiliki RPTKA, yang digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan izin mempekerjakan tenaga kerja asing IMTA. Untuk mendapatkan pengesahan RPTKA, pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan secara tertulis yang dilengkapi alasan penggunaan TKA dengan melampirkan 1. Formulir RPTKA yang sudah dilengkapi. 2. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang. 3. Akte pendirian sebagai badan hukum yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang. 4. Keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat. 5. Bagan struktur organisasi perusahaan. 6. Surat penunjukan TKI sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan. 7. Salinan bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan. Dan 8. Rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi tertentu apabila diperlukan. Formulir RPTKA sebagaimana dimaksud pada huruf A memuat 1. Identitas pemberi kerja TKA. 2. Jabatan dan atau kedudukan TKA dalam struktur bagan organisasi peruks yang bersangkutan. 3. Besarnya upah TKA yang akan dibayarkan. 4. Jumlah TKA. 5. Lokasi kerja TKA. 6. Jangka waktu penggunaan TKA. Amping TKA yang 7. Penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping dipekerjakan. Dan 8. Rencana program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Indonesia. Dalam hal hasil penilaian kelayakan permohonan ketika welah sesuai prosedur yang ditetapkan, Ditjen atau Direktur Khusus menerbitkan keputusan pengesahan TKA. Penerbitan keputusan pengesahan MPTKA dilakukan oleh Irjen untuk permohonan penggunaan TKA sebanyak 50 orang untuk BI, serta Ireku umum permohonan penggunaan TKA yang kurang dari 0,50 uang kapu 4 usan pengesahan RPTKA ini memuat 1. Alasan penggunaan TKA. 2. Jabatan dan atau kedudukan 1K dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan. 3. Besarnya upah TKA. 4. Jumlah TKA. 5. Lokasi kerja TKA. 6. Jangka waktu penggunaan TKA. 7. Jumlah TKI yang ditunjuk sebagai pendamping TKA. Dan 8. Jumlah TKI yang dikerjakan. Pemberi kerja TKA dapat mengajukan permohonan perubahan KPTK sebelum berakhirnya jangka waktu RPTKA. Perubahan RPTKA tersebut meliputi 1. Penambahan, pengurangan jabatan beserta jumlah TKA. 2. Perubahan jabatan. Dan atau 3.
Perubahan lokasi kerja. Bagi tenaga kerja asing yang Dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan yakni, memiliki pendidikan dan/atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 tahun yang sesuai dengan jabatan yang akan didudukinya. Bersedia membuat CV pernyataan untuk mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja warga negara Indonesia khususnya tenaga kerja Indonesia, TK pendamping. Dan dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Ketentuan Elgin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA) diberikan oleh Direktur Pengadaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada pemberi kerja tenaga kerja asing, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi visa TA01, dengan melampirkan pasal 23. 1. Kapi Surat Keputusan Pengesahan RPTKA. 2. Kapi Paspor TKA yang akan dipekerjakan. 3. Daftar riwayat Hidup TKA yang akan dipekerjakan. 4. Kopi ijazah dan/atau keterangan pengalaman kerja TKA yang akan dipekerjakan. 5. Kopi Surat Penunjukan Tenaga Kerja Pendamping. Dan 6. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak I1 lembar. Dalam hal Ditjen Imigrasi telah mengabulkan permohonan visa untuk dapat bekerja atas nama TKA yang bersangkutan dan mencerbitkan surat pemberitahuan tentang persetujuan pemberian visa, maka pemberi kerja TKA mengajukan permohonan IMTA dengan melampirkan pasal 24. 1. Kopi Draft Perjanjian kerja. 2. Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui bank yang ditunjuk oleh Menteri. 3. Kopi polis asuransi. 4. Kopi surat pemberitahuan tentang persetujuan pemberian visa. Dan 5. Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. Mengenai Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing diatur dalam pasal 27 dan pasal 28. IMTA dapat diperpanjang paling lama 1 tahun bila masa berlaku IMTA belum berakhir. Oleh karena itu permohonan perpanjangan ngan IMTA selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum jangka waktu berlaku IMTA berakhir. Permohonan perpanjangan IMTA dilakukan dengan mengisi formulir perpanjangan IMTA dengan melampirkan 1. Kapi IMTA yang masih berlaku. 2. Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui bank yang ditunjuk oleh Menteri. 3. Kapi polis asuransi. 4. Pelatihan kepada TKI pendamping. 5. Kapi keputusan RPTKA yang masih berlaku. Dan 6. Foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar. Perpanjangan IMTA diterbitkan oleh 1. Direktur untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 wilayah provinsi. 2. Gubernur atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan di provinsi untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten, kota dalam satu provinsi. 3. Bupati, Wali kota atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan di kabupaten, kota untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam satu wilayah kabupaten, kota. Pekerjaan yang bersifat darurat atau pekerjaan-pekerjaan yang apabila tidak ditangani secara langsung mengakibatkan kerugian fatal bagi masyarakat umum atau jangka waktunya tidak lebih dari 30 hari, yang mana jenis pekerjaan bersangkutan. Permohonan pengajuan IMTA yang bersifat mendesak ini disampaikan kepada direktur dengan melampirkan 1. Rekomendasi dari instansi pemerintah yang berwenang. 2. Kopi polis asuransi. 3. Fotokopi paspor TKA yang bersangkutan. 4. Pas foto TKA ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar. 5. Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui bank yang ditunjuk oleh Menteri. Dan 6. Bukti Izin keimigrasian yang masih berlaku. Untuk memperoleh IMTA bagi TKA yang bekerja di kawasan ekonomi khusus, pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang ditunjuk di kawasan ekonomi khusus. Tata cara memperoleh IMTA di kawasan ekonomi khusus mengikuti ketentuan dalam poin 5.
Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor Per. 02, MENIII, 2008 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing, pengajuan mempergunakan tenaga kerja asing untuk pertama kalinya diajukan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, selanjutnya untuk perpanjangan diajukan dan diberikan oleh direktur atau gubernur, wali kota. Kondisi ini telah melahirkan masalah baru di daerah. Contoh kasus yang terjadi di Kota Batam, sebelum diberlakukannya UUK, pemerintah daerah melalui Seksi Penempatan Kerja dan Tenaga Kerja Asing memiliki tugas dan wewenang dalam proses pemberian izin tenaga kerja asing di Kota Batam. Akan tetapi, setelah diberlakukannya UUK, tugas dan kewenangan seksi tereliminasi. para pengusaha yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing pun harus Menyeberang pulau menuju Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta. Tentu saja dengan mekanisme baru ini membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Kerumitan yang dipandang oleh para pengusaha yang akan meminta izin mempekerjakan tenaga kerja asing ini menjadi sorotan terutama bagi kementerian yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan khususnya pemberian izin mempekerjakan tenaga kerja. Selanjutnya, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerbitkan Surat Keputusan Nomor B. 388 MENTKDNVI, 2005 tanggal 21 Juli tahun 2005 yang telah disosialisasikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. SK ini pun mendapat tanggapan keras dari kalangan pengusaha di Batam untuk dapat meninjau kembali tentang pengesahan RPTKA. Keberatan yang menjadi poin penting adalah biaya yang cukup besar untuk mengurus pengajuan dan izin penggunaan tenaga kerja asing. Pengurusan izin penempatan tenaga kerja asing juga muncul sehubungan dengan pendapatan asli daerah (PAD) karena di dalam kaitannya dengan dana kompensasi di Provinsi Jawa Timur terdapat sedikitnya 1.400 tenaga kerja asing yang tersebar di wilayah kabupaten, kota. Berkaitan dengan keberadaan tenaga kerja asing tersebut, maka pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat Perda Nomor 2 Tahun 2002 tentang izin kerja perpanjangan sementara dan mendesak bagi tenaga kerja warga negara asing pendatang, yang substansinya memberikan pembebanan kepada pengguna tenaga kerja asing di Jawa Timur untuk membayar dana kompensasi kepada pemerintah daerah provinsi dan hasil dana kompensasi tersebut dibagi secara proporsional kepada setiap kabupaten, kota yang terdapat di wilayah Provinsi Jawa Timur. Contoh lain terdapat di Kabupaten Bekasi yang sebagian ruang wilayah diperuntukkan bagi kawasan industri, maka dengan didirikannya berbagai perusahaan industri, dampaknya terdapat tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan-perusahaan industri di wilayah Bekasi. Di Kabupaten Bekasi sedikitnya terdapat 1.500 tenaga kerja asing, dari jumlah tersebut sebagian besar tenaga kerja asing tersebut berasal dari Korea dan Jepang. Terkait TKA di Kabupaten Bekasi diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang hak dan kewajiban tenaga kerja asing. Salah satu substansi pengaturannya berkaitan dengan kewajiban setiap warga negara asing yang bekerja di wilayah Kabupaten Bekasi untuk menyetor uang sebesar USSI 00 per bulan kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Secara ekonomis ketentuan tersebut menghasilkan untuk pemerintah kabupaten, karena dimasukkan ke dalam anggaran penerin dan belanja daerah (APBID) Kabupaten Bekasi dan secara tidak langsung MEL-ISNE tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk dari pengawasan tidak langsung karena setiap bulan akan diketahui berapa jumlah tenaga kerja asing yang ada di Kabun Bekasi. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah dana yang disetor setiap bulan dari N pengusaha kawasan industri di Kabupaten Bekasi ke Kas Pemda Bekasi. Namun demikian, menurut Pemda Bekasi keberadaan tenaga kerja asing di Bekasi belum memberikan keuntungan bagi pembangunan di wilayahnya. Salah satu alasan pemasukan pajak tenaga kerja asing sebesar Rp23 miliar wajib disetor ke pemerintah pusat karena berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2005 dana tersebut merupakan pendapatan non-pajak dan hak pemerintah pusat. BPK mengatakan dana tersebut bersumber dari Dana Pengembangan Keterampilan Kerja (DPKK). Padahal dana tersebut merupakan uang hasil pungutan dari seluruh tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah Bekasi.
Perda Nomor 19 Tahun 2001 mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut disebutkan daerah memiliki kewenangan mengatur keberadaan tenaga kerja asing demi pembangunan daerah. Hal ini berarti pungutan yang berasal dari tenaga kerja asing seharusnya juga menjadi sumber pendapatan asli daerah. Sementara itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan menyatakan pungutan terhadap tenaga kerja asing sebagai pendapatan non-pajak. Kementerian Keuangan menyatakan pungutan tersebut harus disetor kepada pemerintah pusat. Dengan demikian, terjadi perbedaan pemahaman antara pusat dan daerah soal tenaga kerja asing yang dapat menimbulkan permasalahan dan ketidakpastian hukum. Hal tersebut tidak perlu terjadi karena dengan Tuntutan instansi, lembaga pemerintahan di daerah untuk menjalankan otonomi di daerahnya, dalam rangka ketenaga kerjaan telah dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130/67 Tahun 2002 tentang pengakuan kewenangan kabupaten dan kota. Pada lampiran Keputusan Mendan, khususnya pada bidang ketenaga kerjaan angka Romawi I huruf A, penempatan dan pendayagunaan, angka 7, perizinan dan pengawasan, perpanjangan izin pengguna tenaga kerja asing, disebutkan bahwa kewenangan yang dilimpahkan kepada kabupaten kota adalah 1. Penelitian perlengkapan persyaratan perizinan IKTA. 2. Analisis jabatan yang akan diisi oleh tenaga kerja asing akan 3. Pengecekan kesesuaian jabatan dengan positif list tenaga kerja asing yang akan dikeluarkan oleh Depnaker. 4. Pemberian perpanjangan izin, perpanjangan IMTA. 5. Pemantauan pelaksanaan kerja tenaga kerja asing. Dan 6. Pemberian rekomendasi IMTA. Terkait permohonan IKTA dalam rangka penanaman modal asing, didasarkan pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi Nomor Kep 105, Men. 1977 tentang pelimpahan wewenang pemberian izin kerja bagi tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka koordinasi penanaman modal, diatur bahwa IKTA dikeluarkan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Namun, berdasarkan Kepmenaker Nomor KEP 03, Men. 1990 bahwa permohonan IKTA yang diajukan oleh pemohon yang merupakan perusahaan dalam rangka PMA dan PMDN, disampaikan kepada Ketua BKPM Pasal 9 Ayat 2. Kemudian, Ketua BKPM atas nama Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan IKTA dengan tembusan disampaikan kepada instansi teknis Pasal 10 Ayat 2 dan 3. Selanjutnya, pengaturan secara teknis tentang tata cara permohonan penyelesaian IKTA bagi perusahaan dalam rangka PMA dan PMDN, wajib menyesuaikan dan mengikuti ketentuan dalam Kepmenaker Nomor Kep 416 Men. 1990 Pasal 21. namun berdasarkan Kepmenaker Nomor Kep 169, Men. 2000 tentang pencabutan Kepmenaker Nomor Kep 105, Men. 1977 tentang pelimpahan wewenang pemberian izin kerja bagi tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka koordinasi penanaman modal dan Kepmenaker Nomor Kep 105, Men. 1985 tentang penunjukan Ketua BKPM untuk mensahkan RPTKA, dalam rangka penanaman modal, mencabut wewenang pemberian izin kerja IKTA oleh Ketua BKPM dalam rangka penanaman modal, sejak tanggal 1 Juli tahun 2000. Selanjutnya, pemberian IKTA dilaksanakan oleh Menteri Tenaga Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian kegiatan belajar ini. Terima kasih telah belajar.